Part 21. Mengantar ke kampus. Aditya menyuruh sekretarisnya keluar. Ia menatap wanita yang sedang berdiri di depan meja kerjanya, lalu ia melanjutkan kerjanya. "Kak Adit, apa kabar?" "Baik," Aditya menjawab tanpa mengalihkan pandangannya. Ternyata Kak Adit masih dingin seperti dulu, tapi aku tidak mau menyerah. "Kamu pulang saja, saya lagi sibuk." "Gak apa-apa, aku temenin Kak Adit ya. Kita sudah lama tidak bertemu. Masa Kak Adit nggak kangen sama Karin sih?" Aditya melanjutkan pekerjaannya. Ia tidak mau berdebat dengan wanita yang ada di depannya itu. Karin adalah adik temannya. Ia berteman dengan kakak Karin sejak SMA. Namanya Alex. Tamat sekolah, Alex lebih memilih berkarir sebagai militer. Ia sekarang bertugas di Semarang. Merasa dicuekin, Karin menghampiri Aditya. "Kak, temanin Karin makan yuk," rayu Karin dengan manja. Aditya hanya diam tanpa sedikit pun memperdulikan Karin. Akhirnya, Karin menyerah. "Ya udah, besok Karin kesini lagi." "Baik Kak Adit." Setelah Karin keluar, Aditya membuang napasnya kasar. HP Aditya berdering. Ia melihat layar HP, ternyata yang menelpon Aldo. "Ada apa?" "Aku sudah mendapatkan informasi tentang pria tadi. Dia adalah sahabat Hana. Namanya Prince. Hana punya satu sahabat lagi di kampus, namanya Dila." "Terima kasih." Aditya menutup teleponnya. Mendengar informasi dari Aldo, Aditya sedikit lega. Ternyata mereka cuma berteman. Gumam Aditya. Selesai sholat Isya, Aditya naik ke ranjang untuk bergabung dengan istrinya yang sudah berbaring duluan. Tapi sebelumnya, ia mematikan lampu kamar. "Mulai besok, kamu ke kampus bareng aku saja." "Gak usah mas, merepotkan mas aja. Hana bisa kok sendiri," jawab Hana sambil menghadap ke arah suaminya. "Jangan membantahku. Kamu mau?" Iya, aku ikut mas," potong Hana cepat. Tak terdengar lagi suara dari keduanya. Mereka sibuk pikiran masing-masing. Paginya, "Ayo naik." "Mas yakin?" tanya Hana ragu. "Kamu meragukanku. Kamu meragukan kemampuan suamimu ini, Hana," ucap Aditya mulai kesal. "Bukan begitu. Aku takut nanti mas jatuh," jawab Hana cemas. Aditya tertawa melihat ekspresi istrinya yang ketakutan. Hana terkejut melihat Aditya tertawa lepas begitu. Selama mengenal Aditya, ia belum pernah melihat Aditya tertawa seperti itu. "Ayo." Hana akhirnya mengalah. Ia naik ke motor sport milik suaminya. Hana tidak mau. Hana tidak tahu di mana suaminya mendapatkan motor itu. Setahu Hana, di garasi rumah tidak ada sepeda motor. "Pegang yang kuat," perintah Aditya. "Iya mas," jawab Hana sambil memegang pundak suaminya. Aditya menarik dengan tangan istrinya dari pundaknya, lalu meletakkan di pinggangnya. "Peluk pinggangku, aku akan ngebut." Spontan Hana mengeratkan pelukannya. Aditya tersenyum senang. Ternyata ideku berhasil. Aditya mulai melajukan motor sportnya. Hana memeluk tubuh suaminya erat. Hana yang semula takut, kini tersenyum senang. Ternyata suaminya jago juga bahwa mengendarai motor. Hana menyandarkan pipinya ke punggung suaminya. Aditya dengan lincah menyalip kendaraan yang ada di depannya. "Mas, pelan-pelan," teriak Hana. "Kamu tenang aja. Jangan lepas pelukanmu," perintah Aditya. Akhirnya mereka sampai. Aditya menurunkan Hana di depan perpustakaan kampus. Aditya melepaskan helm istrinya. Begitu juga dengan helmnya. Hana menyalami dan mencium tangan suaminya. "Nanti kalau aku gak sempat jemput kamu, kamu akan dijemput Mang Ujang," ucap Aditya. "Iya mas, aku ke kantor dulu ya," pamit Aditya sambil memasang helmnya. "Hati-hati mas." Aditya hanya tersenyum. Kemudian melaju dengan motornya.
Hana menatap punggung Aditya sampai menghilang dari pandangannya. Mas Aditya terlihat makin keren kalau bawa motor. Gumam hanya Hana tersenyum manis. Tiba-tiba, "Cie, siapa tuh?" ucap Dila sambil menepuk lengan Hana. "Kamu bikin kaget aja, Dil. Untung aku gak punya riwayat penyakit jantung. Kalau tidak, mati di tempat aku, Dil." Keduanya pun tertawa. "Ngomong-ngomong, tadi siapa? Ganteng banget," tanya Dila penasaran. "Oh, itu majikanku," jawab Hana berbohong. "Maaf ya, Dil, aku bohong lagi." "Baik banget majikan kamu, sampai rela nganterin kamu ke kampus," tanya Dila heran. "Atau jangan-jangan kami kebetulan searah. Jadi ya gitu deh, gak usah dibahas, ayo kita ke kelas, nanti telat lagi," ajak Hana mengalihkan topik. Part 22. Cemburu. Hana tersenyum senang begitu keluar dari ruangan dosen. Ia mempercepat langkahnya karena sudah tak sabar menemui sahabatnya yang menunggunya di luar. "Frans mana, Dila?" "Oh, dia duluan. Tadi papanya nelpon, mamanya masuk rumah sakit," jawab Frans. "Apa? Mamanya sakit? Sakit apa?" tanya Hana cemas. "Tadi beliau pingsan di sekolah. Kita jenguk mamanya Dila ya," ajak Hana pada Frans. "Oke, gimana skripsimu tadi?" tanya Frans balik. "Alhamdulillah, dah oke. Aku boleh lanjut bab berikutnya." "Wih, selamat ya," ucap Frans sambil mengusap kepala Hana. "Makasih," jawab Hana dengan senyum manisnya. Hana dan Frans menjenguk Mama Dila ke rumah sakit. Hana menelpon Dila untuk mengetahui rumah sakit tempat mamanya dirawat. Setelah pulang menjenguk Mama Dila, Frans mengajak Hana makan siang di restoran mewah. "Yakin lo mau makan di sini?" bisik Hana pada Frans setelah mereka duduk. Frans mengangkat jempolnya dan mengedipkan matanya pada Hana. "Tapi kayaknya di sini makanannya mahal-mahal. Bisa habis uang belanjaku sebulan kalau makan di sini," tanya Hana polos. Tawa Frans pecah mendengar perkataan Hana. "Tenang aja, aku yang traktir. Nanti duit kamu habis loh." Frans kembali tertawa. "Tenang aja, duit aku banyak, gak bakalan habis walaupun makan tiap hari di sini," bisik Frans. Sombong," dengus Hana. Frans menatap Hana yang duduk di depannya. Hana mengedarkan pandangan ke sekeliling restoran. Dan Hana sangat terkejut saat matanya bertatapan dengan seorang pria yang tak lain suaminya sendiri. Aditya menatapnya dengan pandangan dingin dan penuh amarah. Wajah Hana memucat. Ia tak berani memandang ke arah suaminya lagi. Ia duduk dengan menundukkan kepala. "Mampus aku, kenapa bisa kebetulan begini?" batin Hana. Melihat Hana yang gelisah, Frans pun bertanya pada Hana. "Kamu kenapa, Han?" "Gak apa-apa." Makanan yang mereka pesan datang. Hana dan Frans segera memakan makanannya. Hana tidak berani lagi menatap ke arah suaminya sampai makanannya habis. Saat Hana dan Frans keluar dari restoran, Hana tidak melihat suaminya lagi duduk di sana. Hana dan Frans kembali ke kampus karena mereka masih ada kelas. Sorenya, Hana menunggu suaminya pulang di teras rumahnya. Ia menunggu suaminya sambil membaca buku. Lama ia menunggu suaminya, belum pulang juga. Akhirnya, Hana masuk ke rumah untuk sholat maghrib. Selesai sholat, Hana kembali menunggu di luar. Tiba-tiba, Mbak Sumi muncul di belakang Hana. "Hana mau makan malam duluan, biar Mbak siapin." "Gak usah, Mbak. Hana menunggu Mas Aditya aja," jawab Hana. Mbak Sumi kembali masuk. Hari ini, hanya Hana dan Aditya di rumah, karena mertuanya pergi ke Semarang. Sampai waktu sholat Isya masuk, Aditya belum juga pulang. Hana jadi cemas, karena suaminya tidak memberi kabar sama sekali. Akhirnya, Hana memutuskan untuk kembali ke kamar.
Jam 10 malam, Aditya baru pulang. Ia masuk ke kamar tanpa menoleh sedikit pun kepada Hana. Hana yang sudah tahu kalau suaminya lagi marah, langsung berjalan menyusul dengan senyuman yang paling manis yang bisa Hana buat. "Mas, kenapa pulangnya malam? Aku kan jadi cemas," tanya Hana bergelayut manja di tangan suaminya. Aditya menatap istrinya sekilas, lalu melepaskan pegangan Hana dan berjalan ke sofa. Hana menyusul suaminya. "Mas, aku minta maaf soal kejadian tadi siang. Dia itu sahabatku, namanya Prince. Kami kebetulan aja makan di sana. Aku sama Prince tadi menjenguk mamanya Dila yang dirawat di rumah sakit. Dila itu sahabatku juga, Mas. Karena kami belum makan siang, Prince mengajak aku makan di sana. Habis makan, kami kembali ke kampus." Jelas Hana sambil memeluk dan mengusap-ngusap dada suaminya. "Kamu gak bohong kan?" tanya Aditya akhirnya sambil menatap mata istrinya. Hana menggelengkan kepalanya sambil menatap balik suaminya. Aditya mengusap-usap kepala istrinya sambil berkata, "Nanti kalau kamu pergi-pergi harus izin sama aku dulu. Sekarang kamu itu sudah menikah. Kalau mau pergi harus izin suami dulu. Apa kamu mau jadi istri durhaka?" Potong Hana. Mereka berdua tertawa. "Sebagai permintaan maaf, aku akan masak makanan kesukaan Mas," ucap Hana dengan senyum manisnya. "Oke, kalau gitu Mas mandi dulu," jawab Aditya sambil bangkit dari duduknya. Sebelum masuk kamar mandi, Aditya mengecup kening istrinya. Hana sangat kaget mendapat perlakuan seperti itu dari suaminya. Ia mengusap-usap kening bekas ciuman suaminya sambil tersenyum. Ia berjalan keluar kamar masih dengan senyuman yang masih membingkai di bibirnya. Hana begitu asik memasak, sampai ia tidak menyadari kedatangan suaminya. Aditya memeluk pinggang istrinya dari belakang. Hana kaget dan memutar tubuhnya. Tubuh mereka menempel. Erat mata mereka saling menatap. Entah siapa yang memulai. Mereka sudah menempel. Aditya dengan lembut. Hana yang semula diam mulai membalas suaminya. Hana mengalungkan tangannya di leher suaminya sambil berjinjit. Satu tangan Aditya memeluk pinggang istrinya dan yang satunya menekan tengkuk leher istrinya. Semakin dalam dan tiba-tiba Hana melepaskan karena hidungnya membau sesuatu. "Mas, makanannya gosong!" teriak Hana panik sambil mengangkat makanannya dari kompor. Ada kekecewaan dari wajah Aditya karena Hana melepaskan. "Ya udah, kamu ulangi lagi masaknya. Mas ke kamar dulu mau sholat," ucap Aditya sambil melangkah meninggalkan dapur. Part 23. Tentang rasa. Hana duduk termenung di bangku taman kampusnya. Ia mengingat lagi kejadian tadi malam antara dirinya dan suaminya. Hana tidak tahu perasaan apa yang ia rasakan kepada suaminya. Apakah ia sudah jadi cinta dengan suaminya? Akhir-akhir ini ia merasa sangat nyaman kalau berdekatan dengan suaminya. Mungkin karena sikap manis yang ditujukan oleh suaminya. Hana sangat kaget karena tiba-tiba seseorang menutup matanya. "Prince, jahat banget kamu bikin orang kaget aja," teriak Hana mencubit tangan Prince. "Aduh," teriak Prince sambil mengipas-ngipaskan tangannya. "Sadis banget kamu, Han. Salah sendiri, main kagetin orang sembarangan," sungut Hana. Prince terkikikan mendengar jawaban Hana. Kemudian, ia duduk di samping Hana. "Kenapa kamu bisa tahu itu aku?" tanya Prince heran. "Aku itu sudah hafal aromamu." "What? Aku tahu dari parfum kamu. Benarkah? Jangan-jangan kamu salah satu pengagum rahasiaku," ucap Prince sambil mengangkat-angkat alis matanya. "Gak sudi aku," jawab Hana ketus. Prince tertawa sambil mengacak-ngacak rambut Hana. "Prince, hentikan, nanti rambutku rusak," teriak Hana. "Masa kamu gak tertarik sih sama aku? Di luar sana, wanita antri untuk jadi kekasihku," ucap Prince sombong sambil merangkul pundak Hana.
Makanya aku tidak tertarik sama playboy cap kapak seperti kamu, ucap Hana sambil melepaskan rangkulan Prince. Tapi kalau aku tidak playboy lagi, kamu mau dong sama aku, ucap Prince sambil menatap Hana serius. Hana memegang kening Prince. Kamu gak panas? Kenapa bisa bicara ngelantur seperti itu? Ayo ke kelas. Hana menarik tangan Prince. Kamu tidak tertarik sedikit pun kepadaku, Han, batin Prince. Seorang wanita berjalan berlenggang-lenggok dengan busana yang cukup menggoyahkan iman bagi yang memandang. Suara sepatunya menggema di lorong menuju ruangan Aditya. Ia menghampiri sekretaris Aditya. Begitu sampai di depan ruangan Aditya. Aditya memang mempekerjakan 2 orang sekretaris untuk membantunya. Karena Aldo sibuk dan juga sering menggantikannya untuk keluar kota. Apabila pekerjaan di Jakarta tidak bisa ia tinggalkan. Aldo itu lebih menjadi tangan kanannya daripada seorang sekretarisnya. Saya ada janji dengan Aditya, sapa Karin cuek. Maaf Nona Karin, tapi tidak ada nama Anda di daftar tamu hari ini, jawab sekretaris Aditya. Saya sudah menelpon Aditya. Dia menyuruh saya menunggu di ruangannya, jawab Karin berbohong, dan sambil berjalan menuju pintu ke ruangan Aditya. Bapak Aditya melarang tamu masuk ke ruangan kalau beliau lagi tidak ada di ruangannya, kata sekretaris Aditya sambil memegang gagang pintu. Di saat kedua wanita itu masih berdebat, Aditya dan Aldo datang. Ada apa ini? Tanya Aditya dingin. Sekretarismu ini melarang Karin masuk ke ruangan Kak Adit. Reng, Karin manja sambil memegang tangan Aditya. Lepaskan tanganmu, Karin, perintah Aditya geram. Karin bukannya melepaskan, tapi ia makin mempererat pegangan tangannya. Gak mau, Karin kangen sama Kak Adit, ucapnya sambil menyandarkan kepalanya ke bahu Aditya. Aditya tidak dapat menahan amarah lagi. Ia menghempaskan tangan Karin kasar dan berjalan meninggalkannya. Aditya masuk ke ruangannya dan Karin mengejar Aditya dan ikut masuk. Ngapain kamu mengikutiku? Jangan datang ke kantor saya lagi. Mendengar ucapan Aditya, Karin mulai menangis. Kak Adit jahat, tidak pernah menghargai perasaan Karin, ucapnya sambil terisak. Karin udah bela-belain pulang ke Indonesia hanya untuk menemui Kak Adit. Karena Karin sangat mencintai Kak Adit. Harus berapa kali Karin bilang sama Kak Adit kalau Karin itu cinta sama Kak Adit. Aditya melonggarkan dasinya dan berjalan menghampiri Karin. Karin, dengarkan saya. Dari dulu sampai sekarang, jawaban saya masih tetap sama. Saya tidak menyukaimu. Jadi, berhenti mengejar saya lagi. Saya itu hanya menganggap kamu itu adik. Adik teman saya, ucap Aditya penuh penekanan. Sekarang, sebaiknya kamu pulang. Jangan pernah datang lagi ke sini. Perintah Aditya sambil berjalan menjauh dari Karin, lalu duduk di belakang meja kerjanya. Tidak, Kak Adit. Karin tidak akan menyerah sebelum mendapatkan cinta Kak Adit. Sambil menangis dan berlari meninggalkan ruangan Aditya. Aldo masuk ke ruangan Aditya begitu melihat Karin keluar. Aldo, tolong kamu awasi Karin. Bagaimana kalau ia mengadu kepada Alex untuk mendapatkanmu? Alex sudah tahu kalau Karin menyukaiku, dan aku juga sudah bilang sama dia kalau aku tidak menyukai Karin, karena dia tahu Karin bukan tipeku. Part 24. Belanja bareng mertua. Hari ini Hana dan mertuanya akan pergi belanja, karena memang ini hari libur Hana. Hana masuk kampus hanya 4 kali dalam seminggu. Ia hanya kuliah Senin sampai Kamis. Mertuanya masih aktif bekerja, walaupun usianya sudah tidak muda lagi, karena ia sangat mencintai profesinya. Mertua Hana ternyata seorang dokter. Hana tahunya baru-baru ini. Itu yang membuat Hana semakin akrab dengan mertuanya. Beliau bekerja di sebuah rumah sakit swasta yang cukup terkenal di ibu kota. Kebetulan hari ini tidak ada jadwal masuk beliau, sehingga mereka memutuskan untuk pergi belanja bareng untuk pertama kalinya. Mereka akan pergi belanja di salah satu mall yang terkenal di Jakarta. Mereka dihantar oleh Mang Ujang.
Sebenarnya jarak dari rumah ke mall tidak terlalu jauh, tapi karena macet, perjalanan yang seharusnya hanya 30 menit molor menjadi 1 jam. Selama perjalanan, mereka tak henti bercerita dan bercanda. Hana memang sangat beruntung karena mertuanya sangat menyayanginya. Karena beliau sudah menganggap Hana seperti putrinya sendiri. Ia memang sangat menyukai Hana. Pribadi Hana yang pekerjaan keras hampir sama dengan dirinya ketika masih muda. Ia langsung jatuh cinta kepada Hana saat pertama kali Bik Santi bercerita tentang keponakannya. Sebelum Bik Santi memutuskan berhenti bekerja, karena ia ingin keponakannya yang akan menggantikan ia bekerja. Ia tidak ingin keponakannya berhenti kuliah. Karena itu, ia memohon kepada majikannya itu untuk menerima Hana bekerja dan mengizinkan Hana tetap kuliah sambil bekerja. Perjodohan antara Hana dan Aditya sebenarnya memang sudah direncanakan oleh Mama Aditya dan bibinya. Selama beberapa hari bekerja dengannya, Mama Aditya semakin yakin untuk menikahkan mereka berdua. Ia pergunakan momen Hana untuk izin kuliah. Ia pergunakan sebagai alat perjodohan mereka. Mereka turun di depan mall. Hana masuk mall dengan menggandeng tangan mertuanya. Mereka mengunjungi beberapa toko pakaian dan perhiasan yang terkenal. Mertua Hana memaksa Hana untuk memilih pakaian, tas, dan sepatu. Tapi dengan halus ia menolaknya. Ketika di toko perhiasan, mertuanya kembali memaksanya untuk memilih perhiasan. Dan lagi-lagi, Hana menolak keinginan mertuanya. Kali ini, kamu tidak bisa menolak Mama, Han, tegas mertuanya. Tapi, Ma, tak ada tapi-tapi. Mama sangat sedih kalau kamu menolak pemberian Mama. Jelas mertuanya sedih. Dan akhirnya, Hana tidak bisa menolak lagi. Ia tidak ingin membuat mertuanya kecewa. Terakhir mereka pergi belanja untuk kebutuhan rumah. Mereka terlihat asik memilih barang-barang belanja. Mereka selesai belanja hampir waktu makan siang. Karena itu mereka memutuskan makan dulu. Han, kita cari makan di restoran di sekitar mall aja ya, ajak mertuanya. Kita ajak Adit sekalian ya. Terserah Mama aja, jawab Hana lembut. Baiklah, Mama menelpon Aditya dulu. Halo Ma, ada apa? Mama sudah selesai belanjanya. Sudah, karena itu Mama ingin mengajak kamu makan siang sekalian. Baik Ma, Mama belanja di mana? Di mall. Oke, insya Allah 30 menit lagi Adit sampai. Tolong Mama kirim nama restorannya ke WA Adit. Hana dan mertuanya memilih restoran masakan Jepang. Mereka menunggu Aditya sebelumnya. Hana sudah mengirimkan nama restorannya. Tak lama menunggu, Aditya datang bersama Aldo. Sebelum duduk, ia mencium kening Mama dan istrinya. Mama Aditya tersenyum manis melihat perlakuan anaknya kepada menantunya. Karena ia perhatikan sepertinya, Aditya mulai menerima keberadaan Hana sebagai istrinya. Aldo hanya diam mengamati tingkah Aditya. Memang akhir-akhir ini, dia sering melihat Aditya berperilaku begitu manis kepada istrinya. Aditya duduk di sebelah istrinya, dan mamanya duduk bersebelahan dengan Aldo. Mereka segera memesan makanannya. Tak lama menunggu, pesanan mereka datang. Mereka makan dengan sesekali mengobrol. Tiba-tiba, mereka dikejutkan dengan teriak seseorang wanita yang menghampiri meja mereka. Kak Adit, kakak makan di sini juga, tanya Karin sambil duduk di dekat kursi di samping meja Aditya. Ada tante juga, serunya sambil menghampiri Mama Aditya. Dan mencium pipinya kemudian, ia kembali ke tempat duduknya. Hana hanya memandang heran wanita itu, karena ia tidak mengenalinya. Tapi hanya sebentar ia kembali melanjutkan makannya. Tante, apa kabar? Tanya Karin kepada Mama Aditya manja. Alhamdulillah, sehat. Kamu bagaimana? Kata Mama Aditya balik bertanya. Juga baik, Tante, jawab Karin. Karin terkejut melihat seorang wanita yang duduk di sebelah Aditya. Penampilannya sederhana. Wajahnya hanya dipoles dengan make up tipis, tapi aura cantiknya mampu mempesona bagi yang memandangnya. Karin akui kalau dia kekasih Aditya,
Ia harus berusaha lebih keras lagi untuk mendapatkan hati Aditya. Wanita ini siapa, Kak Adit? Tanya Karin penasaran. Aditya hanya diam, tidak mengacuhkan pertanyaan Karin. Kak Adit, apakah dia bukan siapa-siapa? Jawab Aditya mulai emosi. Mendengar jawaban Aditya, Hana merasa seperti ada benda besar yang menghantam dadanya. Sakit sekali. Ingin rasanya ia menangis, tapi ia berusaha bersikap biasa. Mama Aditya dan Aldo ikut terkejut mendengar jawaban Aditya. Sejenak mereka menghentikan makannya dan menatap Aditya dan Hana bergantian. Kemudian melanjutkan makannya. Mama Aditya merasa sangat kecewa dengan sikap Aditya, tapi ia tidak dapat berbuat apa-apa. Karin sangat bahagia mendengar jawaban Aditya, tapi ia tidak percaya begitu saja dengan ucapan Aditya. Ia akan mencari tahu sendiri apa hubungannya Aditya dengan wanita itu. Aditya duduk di ranjang sambil memainkan HP-nya. Setelah mematikan lampu, Hana berjalan ke ranjang dengan lesu dan berbaring di sebelah suaminya. Melihat istrinya yang tidak bersemangat, Aditya meletakkan HP-nya. Aditya menarik dagu istrinya sehingga wajah mereka berhadapan. Aditya tidak mendapat respon dari istrinya. Aditya melepaskan. "Kamu kenapa?" tanya Aditya sambil mengusap-ngusap bibirnya. "Gak apa-apa, Mas," jawab Hana pelan. "Aku kangen sama ibu. Bagaimana kalau weekend depan kita mengunjungi ibumu? Kita menikah hampir 3 bulan, tapi kita belum pernah sekalipun mengunjungi ibumu." "Mas beneran?" tanya Hana dengan mata berbinar. Aditya menganggukkan kepala sambil tersenyum. "Kasih ya, Mas," ucap Hana sambil memeluk suaminya. Aditya membalas pelukan istrinya dengan hangat. "Sekarang, ayo kita tidur. Istirahatlah, nanti kamu sakit." Aditya tidur dengan memeluk tubuh istrinya dari belakang. Ia tak tahu kenapa, akhir-akhir ini ia sangat nyaman kalau tidur sambil memeluk istrinya. "Mas, aku bingung dengan sikapmu, Mas. Kadang kau membuat hatiku terluka dengan sikapmu. Kadang aku merasa menjadi wanita yang paling beruntung di dunia ini karena sikap manismu kepadaku. Apakah aku sudah jatuh cinta padamu, Mas? Tapi aku sangat takut jika ini memang perasaan cinta. Aku takut cintaku tak ada tempat di hatimu, Mas." Batin Hana. Part 25. Bertemu sahabat lama. Hana berjalan ke perpustakaan seorang diri, karena Dila sahabatnya sudah menunggunya di sana. Kalau si Prince, Mas sudah biasa kalau ke kampus suka molor. Tiba-tiba Hana dikejutkan oleh suara seseorang yang tepat di telinganya. "Hai cantik." Prince mulai deh. "Jadi orang usil banget," sungut Hana. Prince hanya tertawa. Ia memang paling suka menggoda Hana. Dengan santai, ia mengalungkan tangannya ke pundak Hana dan berjalan beriringan. "Kamu itu kalau marah makin cantik," goda Prince. "Simpan gombalanmu untuk gadis lain aja. Dan tolong, lepaskan tanganmu itu. Aku tidak ingin disemprot sama pacar kamu dan pemuja kamu," jawab Hana ketus. Bukannya dilepas, Prince malah makin memperkuat rangkuhannya. "Tenang aja, aku lagi jomblo," jawabnya santai. "What?" Udah mulai luntur pesona seorang Prince, ejek Hana. Pesona dan ketampanan seorang Prince tak akan bisa luntur. Ketampanan ini mampu membius para gadis dengan satu lirikan, ucap Prince sambil menyisirkan rambutnya ke belakang. "Kecuali kamu," sungut Prince sambil memandang Hana. Hana tergelak mendengar Prince. "Kalau memang setampan itu, kenapa jomblo?" ucap Hana menahan tawa. "Jomblo itu pilihan. Sekarang aku akan fokus mengejar satu gadis saja." "Playboy insap nih ceritanya," ejek Hana. Mereka bercanda dan tertawa sepanjang perjalanan ke perpustakaan. Hana makan siang di kampus bersama dua sahabatnya. "Han, akhir-akhir ini kayaknya majikan kamu baik banget ya. Hampir tiap hari ia mengantarkanmu ke kampus," tanya Dila di sela makannya. "Oh,
hanya tersedak makanannya. Mendengar pertanyaan Dila, Pres mengulurkan air putih pada Hana sambil menatap Hana penasaran. Maksudnya apaan sih, Dil? Tanya Prince penasaran. Nona cantik ini, sayang banget majikannya. Masa tiap ke kampus selalu diantar? Mana majikannya ganteng banget lagi. Jangan-jangan majikan kamu naksir sama kamu, Han? Dila menatap Hana curiga. Hana yang sedang minum cepat-cepat meletakkan gelasnya. Kamu ini ngomong apa sih, Dil? Otong Hana cepat. Prince menatap Hana tajam. Benar yang dikatakan Dila, Han. Kamu gak usah dengarkan Dila. Itu hanya kebetulan. Kami searah. Jadi dia menumpangin aku. Untung-untung ngirit ongkos. Jelas Hana mencoba untuk santai. Kamu jangan jadi pelakor, Han. Ingat dosa. Jelas Dila. Gila kamu. Mana mungkin aku mau jadi pelakor? Aku masih takut dosa. Sewot Hana. Prince tidak lagi bersuara. Ia meneruskan makanannya sambil sesekali menatap Hana. Aku harus mencari tahu sendiri, batin Prince. Aditya sedang sibuk mempelajari berkas yang menumpuk di mejanya. Keluarga Aditya memiliki perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi. Aditya bertanggung jawab dengan perusahaan yang ada di Indonesia, sedangkan kakaknya mengurus cabang perusahaan mereka yang ada di Singapura. Ia juga memiliki saham di beberapa mall dan hotel terkenal di ibu kota. Untuk mengurus perusahaan, ia juga banyak dibantu oleh Aldo. Aditya memang dari kecil tumbuh bersama dengan Aldo. Usia mereka terpaut 4 tahun. Orang tua Aldo dulu bekerja pada keluarga Aditya saat usia Aldo 10 tahun. Kedua orang tuanya meninggal karena kecelakaan. Semenjak itu, ia diasuh oleh keluarga Aditya. Ia sudah dianggap seperti anak sendiri oleh orang tua Aditya. Baru sekitar 6 bulan ini, ia tidak tinggal bersama keluarga Aditya lagi, karena ia memilih untuk tinggal di apartemennya. Tiba-tiba HP Aditya berdering. Tertulis nama yang tidak asing di layar HP-nya. Halo bro, apa kabar? Kabar baik bro. Kamu apa kabar? Sangat baik. Sombong sekarang, setelah jadi seorang presdir. Aditya terkekeh mendengar jawaban dari seberang. Sore ini sibuk gak? Saya lagi di Jakarta nih. Untuk Pak Kapten, saya beri waktu khusus. Mereka berdua tertawa. Oke, kalau begitu, saya tunggu. Nanti alamatnya saya kirim. Sampai jumpa bro. Siap Kapten, jawab Aditya bercanda. Aldo sedang melangkah ke ruang Aditya. Rupanya Aditya sudah keluar dari ruangan dan sedang berjalan ke arahnya. Aldo akhirnya hanya berdiri menunggu Aditya menghampirinya. Setelah itu mereka masuk ke dalam lift khusus presdir. Al, hari ini kamu pulang duluan. Saya ada janji. Mobil saya bawa. Kamu pulang naik taksi aja ya. Baik, tak masalah. Mereka keluar dari kantor beriringan. Kantor sudah sepi karena karyawan sudah pulang. Hanya tinggal pegawai kebersihan untuk memastikan kantor bersih sebelum mereka pulang. Aldo pulang naik taksi, sedangkan Aditya menyetir mobil sendirian. Sekitar 15 menit, ia sampai di alamat yang dituju. Ia masuk mobil. Ia masuk sambil menelpon dan matanya menatap sekitar dalam restoran. Dan tak lama melihat seorang pria berdiri dan melambaikan tangan ke arah Aditya. Aditya berjalan menghampiri meja pria itu. Mereka bersalaman dan berpelukan sambil menepuk-nepuk punggung sahabatnya. Makin keren aja kamu, Dit. Begitu juga dengan Kapten Alex. Mereka berdua tertawa sambil melangkah ke meja. Mereka duduk berseberangan. Mereka berdua asik bercerita. Sesekali terdengar tawa di antara mereka. Percakapan mereka terhenti ketika pelayan mengantarkan makanan yang sebelumnya telah mereka pesan. Mereka makan dengan sesekali mengobrol. Dit, ada yang ingin aku tanyakan sama kamu, ucap Alex dengan wajah serius. Melihat wajah Alex yang serius, Aditya menghentikan makannya. Kenapa? Ini soal Karin, ucap Alex ragu. Bersambung.